Jumpa lagi dalam kanal Biril bersama dengan saya, Pendeta Agus Lianto. Dalam episode yang lalu saya menekankan betapa pentingnya kita itu memiliki iman yang objektif. Bahwa iman itu tidak bisa dipisahkan dari realita. Iman adalah visi tentang realita. Jadi kita hanya bisa mengimani atau kita seharusnya hanya mengimani hal-hal yang objektif, hal-hal yang real, hal-hal nyata. Iman yang subjektif akan sangat bergantung kepada perasaan dan tidak banyak berguna waktu kita diperhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan yang sesungguhnya. Arti kata iman itu sendiri bukan hanya sekedar percaya, percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan hanya sekedar itu. Di dalam kata iman itu terkandung makna mempercayakan seluruhnya. Jadi kalau kita percaya, itu bukan sekedar percaya secara kognitif, tapi kalau kita percaya sesuatu, kita itu mempertaruhkan, kita itu mempercayakan seluruhnya kepada apa yang kita percaya itu. Itulah iman. Contoh yang saya pakai pada episode yang lalu, itu adalah soal makanan misalnya. Waktu kita percaya bahwa makanan yang disajikan itu bisa dimakan, kita akan makan dengan tanpa ragu. Kita mempercayakan hidup kita. Kita tidak berpikir bahwa ada seseorang mungkin yang meracuni kita lewat makanan itu. Sebetulnya setiap kali kita makan makanan di restoran, kita tuh mempercayakan seluruh hidup kita. Atau pada saat kita naik pesawat terbang. Waktu kita naik pesawat terbang, secara tidak langsung kita tuh beriman kepada pilotnya. Kita percaya bahwa pilot ini sanggup dan sudah cukup terlatih untuk membawa kita ke tempat tujuan dengan aman, tanpa kecelakaan. Inilah iman. Waktu kita mempercayai sesuatu, mempercayai seseorang, ada satu sisi di mana kita bukan sekedar percaya bahwa pilot itu sanggup menerbangkan pesawat, tapi kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada sang pilot itu sebetulnya. Sama halnya dengan percaya kepada Kristus. Waktu kita mempercayakan diri kita kepada seorang pilot, landasannya apa? Realita. Landasannya adalah pengetahuan bahwa pilot ini sudah terlatih, pilot ini sudah punya mungkin ribuan jam terbang, dan kita percaya bahwa dengan semua pengalaman itu, kita percaya kepada pilot ini bahwa ia sanggup membawa kita ke tempat tujuan yang kita inginkan. Sama halnya dengan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan menebus kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita juga bisa, atau kita juga seharusnya mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi di luar rencananya. Ada satu kisah yang menarik di Alkitab, yaitu pada saat murid-murid menyeberangi Danau Galilea. Yesus tertidur di atas buritan perahu. Dan murid-murid berusaha, karena mereka nelayan, mereka berusaha untuk mengendalikan perahu itu. Badai itu begitu dahsyat dan murid-murid mereka berusaha mungkin menimba air keluar dari perahu supaya perahu jangan sampai tenggelam. Tetapi badainya terlalu dahsyat. Dan para murid tahu, kali ini mereka tidak mungkin tertolong lagi. Akhirnya dengan ketakutan mereka membangunkan Yesus. Kita tahu kisah itu, Yesus kemudian bangun dan dia menenangkan badai itu dan kemudian dia menegur para murid. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Suatu pertanyaan yang menurut saya sangat menusuk. Karena apa? Karena wajar sekali bagi kita manusia untuk takut dalam kondisi seperti itu. Walaupun kita tahu Yesus itu ada, tetapi dia tidur. Dia tidak responsif pada saat itu. Demikian juga dengan hari ini. Kita mungkin percaya bahwa Yesus itu menyertai kita. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi somehow dia tidak responsif mungkin. Mungkin pada saat kita berdoa, dia tidak merespon doa-doa kita. Dan disitulah muncul ketakutan. Iman, kalau bersifat subjektif, iman itu akan selalu goncang. Karena iman subjektif itu dilandasi oleh perasaan, bukan oleh fakta. Itu sebabnya pada saat iman kita menjadi iman yang subjektif, maka segala kejadian dalam hidup ini akan mudah sekali menggoncang iman kita. Kita percaya, tapi begitu kita tidak melihat sesuatu yang kita harapkan segera terjadi, iman kita segera goncang. Kenapa? Karena iman itu bersifat hanya di perasaan kita. Bersifat hanya berupa bayangan kita.
Tetapi kalau kita punya iman yang objektif, kita tahu pasti siapa Yesus. Kita tahu pasti apa yang dia mampu lakukan. Kita tahu dengan pasti bagaimana Yesus itu mengasihi kita dan memperhatikan kita dan memegang kehidupan kita. Dan itu kita terima sebagai realita. Maka tidak ada satu hal pun yang bisa mengoncang iman kita. Kita akan berjalan dalam hidup ini melewati segala macam badai, bahkan tanpa bimbang, tanpa ragu. Karena kita tahu pasti bahwa kita menjalaninya bersama dengan Kristus. Inilah sebabnya mengapa saya yakin kita harus betul-betul meyakini firman, kita harus betul-betul meyakini Kristus, apa yang diajarkan sebagai kebenaran-kebenaran yang objektif, kebenaran-kebenaran yang berdasarkan fakta. Apa yang diajarkan Yesus itu adalah berlandaskan realita. Sehingga pada saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita duga, kita tidak perlu ragu. Kita mungkin tidak mengerti kenapa, tapi dalam ketidakmengertian itu, kita bisa dengan yakin tetap berjalan tanpa ragu. Sama seperti kalau kita makan, kembali kepada gambaran makan di restoran itu. Kita tidak tahu persis apa yang ada dalam makanan kita. Dan saya yakin dalam hidup ini, kita tidak perlu mengerti atau tahu segalanya untuk bisa hidup dengan tenang. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam mesin mobil kita, bagaimana prosesnya. Kita tidak perlu tahu semuanya bagaimana listrik di rumah kita itu dipasang, bagaimana kabel-kabelnya itu dipasang. Kita tidak perlu tahu segalanya, tetapi kita bisa dengan aman, dengan yakin menjalani seluruh aspek kehidupan kita dengan mempercayai bahwa orang-orang yang ahli, orang-orang yang mengerti telah menyiapkan semuanya bagi kita. Demikian juga dengan iman kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup dan dia sudah mengatur semuanya, dia tahu segalanya, dan dia sangat mengasihi kita. Dan dengan pengetahuan itu, dengan keyakinan itu, kita bisa menjalani hidup kita ini benar-benar tanpa keraguan. Itulah iman yang objektif. Itulah iman yang berdasarkan realita tentang siapa Tuhan. Itulah iman yang berdasarkan realita, fakta tentang bagaimana hidup ini berjalan, bagaimana Tuhan menjalankan alam semesta ini, dan dalam iman yang seperti itu kita bisa dengan yakin. Kita bisa mengatakan bahwa apapun yang terjadi, aku aman. Apapun yang terjadi, aku ini dilindungi. Aku dipelihara. Kalau sampai hari ini kita ada dalam kondisi yang baik, setelah sekian puluh tahun kita menjalani kehidupan ini, itu artinya Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya. Tuhan sebetulnya sudah membuktikan bahwa dialah yang memelihara kita sampai hari ini, sejauh ini. Akan sangat tidak realistis kalau kemudian kita ragu-ragu saat badai itu melanda. Akan sangat menyedihkan kalau kemudian kita dengan mudah goncang iman kita hanya karena hal-hal yang kita tidak pahami itu terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, kita tidak harus memahami semua hal. Tapi apa yang kita pahami tentang Tuhan, apa yang kita kenal tentang Tuhan, itu cukup. Cukup bagi kita untuk berhenti ragu-ragu, berhenti khawatir, berhenti takut. Dan kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita. Kita bisa percayakan segalanya ke dalam tangan Tuhan yang nyata itu. Biarlah iman kita semua betul-betul dilandasi oleh fakta objektif tentang siapa Tuhan. Dan biarlah kita mengenal Tuhan, kita mengenal realita tentang Tuhan ini sebagai sebuah realita yang tidak tergoyahkan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mengenal Allah dan rencananya sebagai sesuatu yang nyata, sesuatu yang objektif, sesuatu yang rasional, yang logis, yang sangat baik. Dengan cara itu kita bisa menjalani kehidupan kita tanpa ragu. Salam realistis, Tuhan memberkati kita semua.